Mari kita bersaat teduh sejenak. Diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat siang jemaat yang kasih Tuhan. Mari kita membuka kebaktian Paskah pada hari ini dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 340, Hai Bangkit Bagi Yesus. Silahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin memberi syukur Bapa untuk kesempatan di mana kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Pada hari ini kami mengingat hari kebangkitan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus rela datang dan Dia rela mati di
di kayu salib untuk memikul segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah Tuhan Yesus Engkau bangkitkan pada hari ketiga. Dan pada hari ini kami mengingat hari kebangkitannya. Bapa, Engkau ajarkan kami untuk selalu mempunyai sikap yang bersyukur. Karena Engkau begitu baik, karena Engkau selalu memberkati kami. Bapa, kiranya Engkau mau memberkati kami satu persatu dalam kebaktian ini. Kau urapi kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu Bapa, supaya kami boleh mendapatkan sesuatu dari Engkau Bapa. Dan Bapa, kalau ada kuasa-kuasa yang ingin menjauhkan kami daripada Engkau pada saat ini, kiranya Engkau mau menjauhkan kuasa-kuasa itu dari kami. Singkirkanlah Bapa, bertahtalah di dalam hati kami masing-masing. Bapa, walaupun Engkau begitu baik, walaupun Engkau telah menunjukkan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami, tapi seringkali kami mencari jalan sendiri. Dengan kesombongan hati kami sendiri, kami tidak mau mengikuti Engkau. Dan pada saat-saat seperti itu, Bapa, ingatkanlah pada kami, supaya kami mau datang kembali kepada Engkau. Karena Engkau telah berjanji di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kami datang kepada Engkau, kami mengaku akan dosa-dosa kami, maka Engkau akan mengampuninya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami panjatkan segala doa ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Nggak ada children's talk, jadi ada warta. Mungkin saya akan mulai dulu sedikit. Sebagian dari kita di sini semuanya sudah bertemu dengan Bapak Pendeta Markus yang sudah membawakan 5 sesi di dalam camp ini. Tapi yang baru hadir mungkin masih belum kenal sama Pendeta Markus. Jadi saya memberikan sedikit. Bapak Pendeta Markus dan Ibu Christine yang di belakang itu, yang di sebelahnya Ibu Ago sama Ibu Rosi, gitu ya. Itu Ibu Christine. Bapak Markus ini waktu pertama kali datang ke New Zealand, selama 4 tahun di New Zealand, dia itu berhubungan dengan gereja St. Andrews. Dia memimpin salah satu pemimpin dari Bible Study di gereja St. Andrews. Waktu itu masih hanya persekutuan. Setelah dia habis sekolah di Bible College, selama 1 tahun dia khotbah di gereja St. Andrews, dan itulah permulaan dari gereja berbahasa Indonesia, jemaat berbahasa Indonesia di St. Andrews. Jadi Bapak Pendeta Markus, dia yang memulaikan, didukung oleh Pendeta John McKinley, almarhum John McKinley, dan setelah itu dia balik ke Indonesia melayani di beberapa gereja, salah satu KHY, dan juga sekarang Bapak Pendeta Markus ini berada di melayani di Fresno Emmanuel Community Church, Emmanuel Community Church di Fresno, sudah hampir 10 tahun. Jadi senang sekali kita bisa menyambut kembali Bapak Pendeta Markus, dan saya yakin juga Bapak Pendeta Markus juga merasa senang karena dia bisa melihat salah satu buahnya dari apa yang dia lakukan 30 tahun yang lalu ya. Ya, lebih dari 30 tahun yang lalu. Ya, hampir 40 tahun. Something like that lah. Saya punya matematika nggak bagus, nggak lulus waktu dulu. Ya, jadi oke, itu sedikit tentang Bapak Pendeta Markus. Silakan Bapak yang lain. Ya, makasih, selamat datang pada jemaat sekalian. Untuk beberapa warta, ada pertemuan antara Pendeta Yohanes dengan orang tua dari Youth dan Teens pada hari tanggal 15 April, jadi Sabtu yang akan datang, Sabtu ini ya, Sabtu depan, iya Sabtu ini, yang next Saturday, jam 5 sore. Jadi
bersamaan dengan jam waktu dari kita youth. Grogi di depan Bapak Pendeta Markus. Kalau sama saya, matanya lancar. Atau grogi sama yang Kristen. Dua-duanya. Ya lanjut. Oke lanjut ya. Youth ada seri baru yaitu How Not to Read the Bible, Making Sense of the Anti-Woman, Anti-Science, Pro-Violence, Pro-Slavery, and Other Crazy Sounding Part of Scripture. Wah menarik nih ya. biar seru. Jadi biar yang punya youth ya ini bagus sekali untuk youth ya, karena menjawab pertanyaan dari apa yang kita katakan tentang topik ini. Untuk Sunday School akan libur tanggal 16 dan 23 April karena school holiday, dan akan dimulai kembali 30 April. Bible study akan dilaksanakan Jumat 21 April, jadi next Jumat depan jam 7:30 masih melalui Zoom ya. Jadi link Zoomnya bisa dilihat di grup St. Andrew. Ya, atas nama IC Indonesian Committee dan jemaat mengucapkan terima kasih pada Pendeta Markus Tandajaya. Kami sangat, apalagi dengan kesaksiannya tadi ya, bagaimana susahnya sampai ke New Zealand. Kami percaya itu semua rencana Tuhan ya, untuk Pak Pendeta Markus bisa melayani kita di sini. Jadi kami atas nama segenap jemaat mengucapkan terima kasih. Mungkin ini ada kelewatan fundraising, hasil dari fundraising total untuk camp ini kita berhasil mengumpulkan 5.235. Itu total final fundraising kita untuk tahun ini untuk Easter Camp. Jadi thank you untuk orang-orang yang, terutama yang ini ya, yang mau masak untuk fundraising, dan untuk yang organize semuanya, dan juga yang ya terutama yang beli juga, kalau ada yang beli. Percuma juga. Terima kasih juga kepada Bapak Ketua ini Bapak Ketua. Oh iya, Bapak dan Ibu juga. Sorry. Maaf. Bapak dan Ibu. Bapak Rio, Ibu Leni. Ya udah diterima kasih ya Bu ya. Jadi, sekarang bagian nggak enaknya ya. Nah, ya nanti diharapkan jemaat terus membantu membersihkan fasilitasnya. Jangan lupa bawa barang masing-masing ya. Barang masing-masing, nanti kalau ada yang ketinggalan, kalau nggak diklaim 1 minggu akan jadi milik gereja. Silakan ditinggalkan uangnya. Sama Alkitab. Oke, terima kasih. Silakan memberikan salam damai satu sama lain.
Bapak, kami kembali bersyukur. Kami kembali berterima kasih. Lebih pada saat ini, Kau mengingatkan kami kembali akan kasih-Mu yang begitu besar kepada dunia ini. Kau berikan satu sukacita yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia di dalam kehidupan kami. Sungguh, kami tidak punya kata lain di dalam perjalanan hidup kami selain mengatakan terima kasih, Bapak. Biarlah apa yang Kau gugah di dalam kehidupan kami tahun demi tahun, kami senantiasa diingatkan akan kasih-Mu ini. Dan biarlah melalui ini semua kami boleh kembali kepada kasih kami kepada-Mu. Bapa, Engkau yang mengetahui, dan kami percaya Engkau yang akan menuntun setiap kami untuk kembali berada kepada posisi seperti yang Engkau kehendaki di dalam setiap kehidupan kami ini. Bapa, pada kesempatan ini kami pun ingin mohon kepada-Mu, biarlah kiranya sukacita ini tidak hanya menjadi bagian kami, tapi biarlah kiranya seluruh muka bumi bersyukur karena keselamatan yang telah Engkau berikan kepada siapapun yang mau datang kepada-Mu. Dan itu Bapa, kami pun berdoa bagi para hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang telah Engkau tempatkan di mana mereka berada, untuk boleh memberitakan kesukaan ini kepada dunia. Dunia yang makin lama makin jahat. Pakailah setiap kami, setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada, agar kami boleh membawakan kesukaan ini kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga pada saatnya Kristus datang kembali, maka kami semua boleh masuk sebagai penyambut kedatangannya, masuk ke dalam kesukaannya, masuk ke dalam kehidupan yang Dia berikan. Sungguh, janganlah ini menjadi tradisi bagi kami semua, tapi biarlah ini menjadi isi daripada hidup kami sendiri. Karena sesungguhnya tanpa Engkau memberikannya, kami tidak akan menjadi apa-apa. Sekali lagi Bapa, kami bersyukur, dan kami pun bersyukur sebagai jemaat-Mu di sini, karena setiap saat Kau senantiasa mengirimkan hamba-Mu untuk mendidik kami, untuk menolong dan membimbing kehidupan kami, sehingga pada kesudahannya kami boleh ada seperti apa yang Kau kehendaki kami ada. Sekali lagi Bapa, terimalah syukur kami, dan biarlah semua boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Membaca firman diambil dari Matius pasal 28
ayat 18 sampai 20. Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu berkilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Berbahagia yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Jemaat yang kasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam firman-Nya, sesuai dengan tema Easter Camp kali ini, kita akan mengangkat pujian I Stand in Awe. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. I stand
Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita sekali lagi akan dudukkan kepala kita masuk di dalam doa. Kami sungguh membutuhkan pertolongan-Mu, menyerahkan sesi yang terakhir dalam Easter Camp kali ini ke dalam tangan Tuhan. Bersyukur Engkau terus beracara dengan kami, berbicara kepada kami, bahkan juga kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau pakai, Engkau berbicara, Engkau genapi akan rencana Tuhan yang indah, khususnya untuk setiap kami yang hadir pada saat ini. Kami berdoa memohonkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita sudah melihat dalam beberapa hari ini tentang mulai dari kesengsaraan, kemudian juga sampai pada kebangkitan, dan tadi pagi kita sudah melihat yaitu pasca kebangkitan, penampakan diri Tuhan Yesus kepada murid-murid, khususnya percakapan Tuhan Yesus dengan dengan Petrus. Nah, saat ini kita akan melihat yaitu penampakan diri Tuhan Yesus yang terakhir sebelum naik ke surga pada murid-muridnya. Itu tadi dicatat dalam kitab Matius pasalnya yang ke-28 ya. Ini adalah perintah Tuhan Yesus, kalimat Tuhan Yesus yang terakhir yang dicatat dalam kitab Matius pasalnya yang ke-28 ya. Kita semua pasti sudah mengenal ayat ini ya, di satu tempat di bukit yang disebutkan itu di Galilea. Tuhan Yesus menampakkan diri dan Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, ya sekali lagi saya bacakan, padaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar, kalau kita melihat yang tafsiran, memang kita tahu ini adalah yang disebut dengan apa ini, amanat agung, ini perintah agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dan yang menjadi penekanan itu bicara tentang apa? Yaitu tentang menjadikan murid, ya, menjadikan murid. Itu adalah kata kerja utama di dalam bagian ini, dan itu dilakukan dengan dua hal. Yang pertama itu yaitu dengan membaptiskan, yang kedua itu dengan mengajarkan segala sesuatu ya. Nah, itu yang seringkali kita membaca, tetapi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kalau kita membaca dengan lebih teliti ya, itu bukan hanya dikatakan dengan menjadikan murid itu dengan dua hal, yaitu dengan membaptiskan. Yang kedua, bukan sekedar mengajarkan segala sesuatu kepada mereka, tetapi mengajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan Yesus ya. Jadi penekanannya bukan hanya mengajarkan segala sesuatu, tapi mengajarkan mereka untuk melakukan segala sesuatu yang diajarkan. Itu beda Bapak Ibu sekalian ya. Kalau mengajarkan segala sesuatu dengan memastikan apa yang diajarkan itu dilakukan, itu berbeda gitu ya. Dan ini yang kita melihat ya, penekanan ini jangan itu dihilangkan, itu jangan diabaikan gitu. Mengajarkan segala sesuatu, bukan mengajarkan mereka melakukan segala sesuatu ya. Kita memastikan itu tahapannya itu harus sampai tahapan melakukan. Dan kalau kita melihat, kita sudah belajar di hari yang pertama tentang kitab Matius ya. Matius ini luar biasa sekali. Dia latar belakang yang kurang menguntungkan. Jadi pada 12 murid daripada Tuhan Yesus ya, yang lain itu ada yang nelayan, tetapi dia ini adalah pengunjukan. Dia adalah sampah masyarakat, orang yang dianggap itu mengkhianat bangsa karena dia bekerja untuk bangsa Romawi ya, itu yang menjajah bangsa Israel pada waktu itu. Dan itu pun juga dia memeras, mengambil lebih
daripada apa yang seharusnya, ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita melihat itulah yang menjadi latar belakang daripada Matius. Nah, yang menarik juga dalam kitab Matius itu kalau kita nantinya memperhatikan, dia itu bukan hanya ya mencatatkan apa yang dikontakan oleh Tuhan Yesus, ya, dan itu diberitakan dalam tulisan yang ada, tetapi dia sendiri juga adalah orang yang melakukan. Dia sendiri yang melakukan. Ya, saya sudah sampaikan, kenyataannya adalah dalam tradisi memang tidak dikatakan dalam Alkitab, dia itu adalah orang yang nantinya menjadi martir Tuhan, orang yang mati karena iman, karena dia bersaksi bagi Tuhan. Dia bukan orang yang hanya bisa ngomong tetapi yang tidak melakukan. Dia orang yang bisa ngomong tetapi yang juga melakukan. Dan itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dalam keseluruhan kitab Matius, ya, saya tidak akan semuanya, tetapi beberapa yang penting akan kita melihat, ya, dia sangat menekankan melakukan, ya. Salah satunya yang kita tadi sudah baca dan pasal 28 dalam ayatnya yang ke-20 tadi, ya, melakukan. Tahapannya itu harus sampai, ya. Kalau tidak mencapai itu sebetulnya percuma, ya. Nah, yang pertama saya mengajak kita melihat di dalam kitab Matius pasal yang kelima, kitab Matius pasal yang kelima, ya. Kitab Matius pasal yang kelima itu dalam ayatnya yang ke-19. Kitab Matius pasal yang kelima itu kita akan melihat di dalam ayatnya yang ke-19, ya. Dikatakan karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian pada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah, ya. Jadi yang meniadakan, ya, perintah hukum Taurat mengajarkan demikian itu mendapatkan tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Sebaliknya, siapa yang melakukan, lihat penekanan yang disampaikan oleh Matius, melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga, ya. Mendapatkan tempat yang rendah atau tinggi tergantung, ya, kita mengajarkan dan kita melakukan atau tidak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bicara tentang apa yang dikatakan oleh Matius, ya, itu tinggi atau rendah tergantung apakah kita melakukan atau tidak, ya. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lanjutkan di dalam kitab Matius pasal yang ke-7, kitab Matius pasal yang ke-7 di dalam ayatnya yang ke-21, ya. Kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 21, satu ayat yang kita kenal yang baik juga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, itu akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali penekanan itu, ya, itu diberikan, digarisbawahi, ya, bukan hanya mendengarkan tetapi melakukan. Kalau tidak sampai melakukan, percuma, ujai, ya, nggak ada artinya begitu, ya. Masuk kerajaan surga bukan karena kita berseru Tuhan, Tuhan, tapi melakukan atau tidak, itu pertanyaannya. Kalau kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, pasal yang ke-12 dalam ayatnya yang ke-50, konsisten Bapak Ibu sekalian apa yang dikatakan oleh Matius, ya. Matius pasal yang ke-15 dalam ayat yang ke-50. Matius pasal yang ke-15 dalam ayatnya pasal 12 ayat yang ke-50. Pasal yang ke-12 di dalam ayatnya yang ke-50, ya. Ini bicara tentang Yesus dan saudara-saudaranya, begitu, ya. Dikatakan dalam ayat yang ke-50, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku, ya. Ketika Tuhan Yesus melayani satu tempat, dia sedang berbicara banyak orang, ibunya dan saudara-saudaranya itu berdiri di luar dan berusaha untuk menemui Tuhan Yesus. Lalu orang-orang itu yang berkata, lihat ibumu dan saudaramu itu ada di luar dan berusaha untuk menemui engkau, ya. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Siapakah itu ibuku? Siapakah itu saudara-saudaraku? Dan dilanjutkan dalam ayat tadi, ya. Siapa yang melakukan
kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ditekankan lagi, digaris bawahi lagi, melakukan. Pasal 23, Bapak Ibu sekalian, kita Matius pasal yang 23, kita melihat dalam ayat yang ke-23. Matius 23, Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, ya. Ini bicara tentang Tuhan Yesus itu mengecam para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya. Ayat yang ketiga dikatakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ini secara negatif. Tadi secara positif, ini secara negatif. Jangan seperti orang Farisi, pintar ngajar, nggak pintar untuk melakukan, mempraktekkan. Ini menjadi peringatan bagi kita, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lanjut lagi, ya, dengan cepat, kita melihat dalam kitab Matius pasal yang 25, ya. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang perumpamaan. Kitab Matius pasalnya yang 25, ya. Matius pasalnya yang ke-25 itu mulai di dalam ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-46. Ya, kita akan membacakan ini bagian yang cukup panjang, ya, tetapi kita akan melihat, ya, nantinya pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, Tuhan itu akan memisahkan antara domba dengan kambing, ya. Domba itu di sebelah kanannya dan kambing itu sebelah kirinya, ya. Dan kepada yang di sebelah kanan, yaitu untuk domba-dombanya, itu akan dikatakan, ya, mereka adalah orang-orang yang diberkati. Sebab apa? Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum, dan seterusnya. Dan orang-orang benar itu akan bertanya, ya, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau minum, makan, dan memberikan engkau minum ketika engkau haus, ya. Dan raja itu akan menjawab, ayat yang ke-40, Bapak Ibu sekalian, ya, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan, ya, untuk segala sesuatu yang dari saudaraku yang paling benar itu kamu telah melakukannya untuk aku, ya. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, pada yang di sebelah kiri, pada para yang disebut dengan apa ini, kambing, dikatakan, ingatlah kau orang yang terkutuk, ya. Ketika aku lapar, kau tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kau tidak memberi aku minum, ya. Dan orang itu bertanya, ya, kapan kami melihat engkau lapar dan kami tidak memberikan engkau makan, dan haus dan kami tidak memberikan engkau minuman. Dan kembali ayat yang ke-45, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Bapak Ibu sekalian, konsisten dari awal sampai akhir. Ini bicara tentang melakukan dengan tidak melakukan. Kita beberapa hari ada di tempat ini, ya. Ada beberapa sesi yang sudah kita lewati. Kita tahu banyak, kita mendengar banyak. Pertanyaannya, apakah itu nanti bisa kita lakukan dalam kehidupan kita? Kalau tidak, Bapak Ibu sekalian, camp Easter, ya, akan lewat, dan nanti Easter camp lagi akan lewat, dan tidak pernah ada perubahan apa-apa yang akan terjadi, ya. Dan tadi yang sudah kita baca itu adalah dalam kitab Matius pasal 28 ayat yang ke-20 tadi. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan, ya. Nah, ini bukan hanya kitab Matius sebetulnya, tetapi semua kitab Injil, ya. Hari ini mungkin kita akan batasi hanya kitab Matius, dan saya akan mengajak kita melihat dalam kitab Lukas, hanya satu bagian ini, ya, lalu kita nanti mungkin akhiri, ya. Kitab Lukas pasal yang ke-10, ya. Ini juga tentang perumpamaan, dan bagian ini menarik Bapak Ibu sekalian, tetapi seringkali bagian ini disalah mengerti begitu. Kita melihat Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Ini dikatakan tentang orang Samaria yang murah hati, ya. Kita tahu semuanya,
cerita yang ada ya. Tolong kita melihat dengan dekat ya ayat-ayat ini ya, Bapak Alkitab. Kalau kita melihat ini kalau boleh kita bagi begitu, ini mungkin bisa kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ayat yang 25 sampai 28 ya, itu bagian yang pertama. Nanti bagian yang kedua itu 29 sampai ayatnya yang ke-37 ya. Jadi dua bagian besar, hanya kedua ya. Nah, kita lihat sebentar ayat yang 25 ya. Waktu itu dikatakan ada seorang ahli Taurat yang datang untuk mencobai Yesus. Ya, ini kalau perhatikan, berarti dia niatannya itu memang bukan niatan yang tulus, yang murni. Niatannya itu adalah mencobai untuk menjatuhkan, untuk menguji Tuhan Yesus. Ya, apa yang katakan? Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, jawaban Yesus adalah apa yang tertulis dalam hukum Taurat dan apa yang kau baca di sana. Sebetulnya Tuhan Yesus tidak menjawab loh pertanyaan yang ada. Karena apa? Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Ya. Dan ayat yang ke-27, jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, dia sendiri menjawab pertanyaannya sendiri. Ya. Dia bertanya, Tuhan Yesus nggak menjawab. Tuhan Yesus melemparkan pertanyaan, membiarkan dia menjawab, dan dia menjawab pertanyaan sendiri dan menjawab dengan benar. Ayat yang ke-29 dikatakan, kata Yesus padamu, jawabanmu itu benar. Buatlah demikian maka engkau akan hidup. Ya, kamu bukan nggak tahu, ya kamu tahu begitu. Ya, cuma yang menjadi masalah, kamu tahu, kamu tidak melakukan. Sekarang lakukan. Nah, itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita lanjutkan bagian yang kedua, itu bagian ayat yang ke-29 ya. Tetapi ya, ini masih bukan ini ya. Ya, untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Tuhan, dan siapakah sesamaku manusia? Ya, gak puas ya masih. Nanya lagi ya, dan ini mancing begitu ya, siapakah sesama manusia? Nah, jawab Tuhan Yesus ya. Ini Tuhan Yesus menceritakan cerita tentang perempuan, tentang orang Samaria yang murah hati ya. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, yaitu jatuh ke tangan daripada penyamun ya, merampoknya habis-habisan, memukulnya, meninggalkan itu setengah mati di pinggir jalan ya. Lalu dikatakan ada dua orang yang lewat. Yang pertama itu imam, tetapi melewati. Yang kedua itu dikatakan itu seorang Lewi, itu pun juga melewati. Lalu yang ketiga itu seorang yang dikatakan adalah orang Samaria ya. Dia jatuh belas kasihan, dia membalut lukanya, menyiramnya dengan minyak, menaikkan ke dalam keledainya, di atas keledainya sendiri, membawanya ke rumah penginapan dan merawatnya. Bahkan dia memberikan yaitu 2 dinar kepada pemilik daripada penginapan ya, dan mengatakan apa? Rawatlah, jika aku kembali ya, aku akan menggantikan segala biaya yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, di akhir daripada perumpamaan ini Tuhan Yesus kembali bertanya. Jadi ditanya, lalu cerita tentang orang Samaria, tetapi kembali Tuhan Yesus melemparkan pertanyaan ya. Siapa di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu itu sesama manusia dari orang yang telah jatuh ke tangan penyamun ya. Dan tadi ahli Taurat itu dia nantinya akan menjawab dalam ayat yang ke-37 ya. Dan orang itu orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya ya. Kembali Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus kata, pergilah dan berbuatlah demikian. Benar perkataanmu. Kamu bukan gak tahu, kamu tahu. Dan jawaban itu benar. Masalahnya kamu tidak melakukan. Ya, melakukan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar cerita tentang ini, perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Yang saya seringkali dengar Bapak Ibu sekalian, ada khotbah yang menarik ya, dari Lukas pasal yang ke-10, 3 poin khotbah
Ya, 3 macam orang. Orang yang pertama, milikku adalah milikku. Milikmu pun adalah milikku. Ini kurang ajar. Ini siapa ini? Ini perampok ini. Milikku, tapi milikmu pun adalah milikku. Ini perampok ini, kurang ajar ini. Ya. Tapi ada yang kedua, macam orang yang kedua adalah apa? Milikku adalah milikku, milikmu adalah milikmu. Lulu gua lah, begitu ya. Ini siapa ini? Ini lumayan sih sebenarnya. Ini imam dan orang Lewi. Lulu gua, milikku, milikmu, ya. Dan orang yang ketiga itu orang Samaria. Itu apa itu? Milikku, ya. 3 macam orang, ya. Milikku, milikmu, ya. Merampok, milikku, milikmu. Itu imam dan orang Lewi, dulu dua. Yang ketiga, orang Samaria adalah milikku adalah milikmu. Ya. Kalau kita mendengar khotbah yang demikian, Bapak sekalian, menarik ya? Menarik loh. 3 macam orang berdasarkan tokoh-tokoh yang ada. Perampok, orang Lewi, orang imam, orang Samaria. Tetapi secara hermeneutik, ilmu penafsiran, secara apa yang tadi sudah kita baca, sebetulnya yang lebih tepat, Bapak Ibu sekalian, bukan 3 macam orang. Hanya ada 2 macam orang. Orang yang tahu, tetapi tidak melakukan, dan orang yang tahu sekaligus orang itu melakukan. Hanya ada 2. Itu jelas sekali ya. Tapi kenapa saya membagi Lukas pasal yang ke-10 ini menjadi 2 bagian, ayat 25 sampai ayatnya yang ke-28, dan ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-37. Akhir daripada bagian yang pertama ditutup dengan kata apa? Tuhan Yesus berkata kepadanya, jawaban itu benar. Kamu tahu, kamu cuma mau memuji aku saja, aku tahu. Ya. Kamu tahu, tapi kamu ya, yang perlu kamu lakukan, yang kurang daripada kamu adalah lakukan apa yang sudah kamu ketahui. Dan ini sama dengan bagian yang terakhir dari bagian yang kedua, ayat yang ke-37. Ya. Yang bukan buat, masih mau nanya lagi, begitu. Diladeni juga oleh Tuhan Yesus ya. Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan dan membiarkan orang itu menjawab pertanyaannya sendiri. Ya. Dan Tuhan Yesus kembali mengatakan, jawabanmu itu benar. Pergilah dan berbuatlah. Ya. Hanya 2 macam orang. Menarik sih 3 macam orang tadi. Tetapi secara hermeneutik, secara ilmu penafsiran, ini yang hendak Tuhan sampaikan itu hanya ada 2 macam orang, bukan 3. 2 itu sekali lagi orang yang tahu kebenaran, tetapi yang tidak pernah melakukan, dengan orang yang tahu kebenaran dan dia melakukan. Ya. Ini menjadi peringatan bagi kita. Ya, kembali kepada kitab Matius. Pada belajar dia sangat konsisten sekali. Dia tahu dan dia melakukannya, dan itu dia garis bawahi terus ya. Yaitu melakukan dan melakukan ya. Kita tadi sudah belajar dalam sesi sebelum ini ya, apa yang dituliskan oleh C.S. Lewis ya, tentang nasihat daripada setan yang senior yang berpengalaman terhadap setan yang junior yang tidak berpengalaman. Ya sudah, biarin aja. Mau ikut camp silahkan, ikut camp aja. Tiap tahun ikut camp terus. Asal apa? Asal kamu gak melakukan. Ya ikut camp, pulang. Ya. Nanti ikut camp lagi, pulang lagi. Gak usah diurusin orang yang demikian. Ya. Kita juga nggak usah kerja keras ya. Karena apa? Ya dia boleh ikut, tapi tidak akan dibantu. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, paling sulit itu kerja Tuhan itu apa? Apa Pak? Kesulitan serangan Tuhan. Ya.
bukan mempersiapkan khotbah. Ya. Saya ngomong ke istri saya ya beberapa waktu ini ya, bukan soal mempersiapkan firman Tuhan. Yang sulit itu setelah kita turun dari mimbar. Ya. Karena apa? Saya setiap minggu itu berdiri di atas mimbar, di bawah mimbar itu ada istri saya duduk paling depan, ada anak-anak saya duduk paling depan. Mereka yang tahu kehidupan saya di rumah, ya, yang orang nggak tahu. Itu yang paling sulit, ya. Kalau kita hidupnya tidak sesuai apa yang disampaikan dengan apa yang kita hidupi, itu berat sekali. Dia akan protes orang yang pertama, protes ya. Kayaknya kamu bagus deh kalau terus berdiri di atas. Yang sulit itu bukan berkorbannya, setelah itu ya, itu yang menjadi tanah. Tetapi itu justru yang baik ya. Saya terus diasah ya, puluhan tahun, Bapak-Ibu sekalian, dan itu yang membentuk saya. Kalau tidak akan ada perubahan. Tetapi justru itu yang menantang saya. Apa artinya? Kamu bisa khotbah yang menyentuh, khotbah yang membangkitkan, khotbah yang benar sekalipun, tetapi tidak ada perubahan. Dan ini menurut saya, ini mungkin ada penutup yang tepat bagi kita. Kita sudah belajar beberapa hari ini. Ya, kalau kita tidak melakukan semuanya itu nol besar di mereka sekali. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Undang Pak Yohanes menutup kita dengan doa. Is there anyone here who didn't actually understand that? Semua ngerti ya? Nggak ada yang muda-muda yang nggak seperti Jurnya di itu Pak, di gym sama youth leader. Okay. Let me just very quickly summarize. Okay, in probably 3 sentences. It's not to say that what Pendeta Marcos said is very simple, but this is just the essence of it. Okay, so the essence of what he said is that what Jesus taught, particularly, or what we find in the Gospel of Matthew, is that it's not the importance of learning, of knowing, head knowledge, but it is actually doing it. And that is very important. And he went through a number of verses in the book of Matthew that actually showed that we have to do it. And so it's very important that we do not only just gain knowledge and know about this, know about that, but we don't actually do it. So it is very important. It's like, you know, the Nike ad, just do it. Okay, just do it. But you of course need to do the right thing, not the wrong thing. Okay, so that's why you also need the knowledge. But after having the knowledge, then you need to do it and to basically practice what we have learned. Okay, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami memberi syukur karena firman yang sudah diberitakan, yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami Bapa, supaya kami bukan hanya mengenal dan tahu akan ajaran-ajaran-Mu, tapi kami mau melakukan. Itulah hal yang sungguh sangat penting, dan kami yang sudah berada di mengikuti camp ini sudah mendapatkan beberapa ajaran. Ingatkan kami untuk mau melakukan, supaya nama-Mu saja dimuliakan dan ditinggikan. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria,
yang berikan sasaran dan Kristus disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari ketiga bangkit keluar dari dalam mati naik surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan di sana yang mana untuk kami yang hidup. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita semuanya membawakan persembahan. Sebagai nilai persembahan, mari kita bersama-sama menangkan pujian At the Cross. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami bawakan persembahan. Ingatkan kami Bapa, supaya kami tidak hanya rela mempersembahkan secara financial, tapi keseluruhan dari keberadaan kami rela untuk persembahkan pada Engkau. Karena Engkau telah memberikan yang begitu besar pada kami. Ingatkan kami juga Bapa bahwa apa yang kami ada itu sebenarnya hanya datang dari Engkau,
Kalau kami bawakan pada hari ini secara financial, semua ini sebenarnya kami hanya mengembalikan sebagian dari apa yang Engkau berikan pada kami. Bapa, terimalah apa yang sudah dibawakan pada siang hari ini dan juga yang sudah dimasukkan ke dalam bank account secara otomatis. Engkau kuduskan dan Engkau pakai untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Mungkin sedikit penjelasan hari ini perjamuan nanti akan dilayani oleh saya dan Pendeta Markus. Pendeta Markus dan saya akan memegang roti dan satu cawan. Cawan yang besar ini nanti dipegang sama Pendeta Markus karena dia yang lebih senior. Saya pemegang yang kecil karena saya lebih junior. Yang kecil itu adalah grape juice. Yang besar ini adalah wine. Jadi kalau mau yang wine silakan pergi ke Pendeta Markus. Kalau mau yang anggur pergi ke saya. Nanti saudara-saudara akan diundang untuk maju, ambil satu roti, dicelupkan, bawa ke tempat duduk masing-masing, langsung dimakan. Oke? Kalau enggak nanti bisa jatuh-jatuh. Ya. Jadi sudah jelas ya? Oke. Saudara-saudara, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang mengundang kita untuk melakukannya. Meja perjamuan sudah siap dan Tuhan Yesus mengundang kita dengan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh sangat bersyukur karena Engkau mengundang kami untuk bisa bersama-sama menikmati dan bersama-sama mengambil roti dan anggur untuk mengingatkan apa yang Engkau telah berikan kepada kami, apa yang Engkau telah lakukan kepada kami, apa yang Engkau telah lakukan untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau mengundang kami untuk makan bersama-sama, dan itu menunjukkan bahwa Engkau menganggap bahwa kami ini adalah teman-teman. Dan Engkau mengundang kami bukan karena kami layak, tapi karena Engkau telah
membersihkan kami dan melayakkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami sungguh sangat bersyukur karena walaupun berkali-kali mengecewakan Engkau, tapi Engkau tidak pernah mengatakan kepada kami, aku tidak mau lagi dengan Engkau. Tapi Engkau selalu membuka tangan Engkau, dan Engkau selalu mengatakan, ayo, datang, datang. Terimalah apa yang aku berikan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih yang Kau tunjukkan kepada kami. Saudara-saudara, pada saat ini marilah kita semuanya memeriksa diri hati kita. Marilah kita mengingat-ingatkan, mungkin ada hal-hal yang kita tahu bahwa seharusnya kita lakukan, tapi kita tidak melakukan. Atau kita melakukan apa yang seharusnya kita tidak lakukan. Mari kita merenungkan sebentar. Bapa kami di surga, terima kasih karena tidak habis-habisnya kasih yang Kau tunjukkan kepada kami. Tidak habis-habisnya belas kasihan yang Kau telah tunjukkan pada kami. Ingatkan kami Bapa untuk selalu mau percaya dan selalu mau melakukan apa yang Engkau perintahkan dalam kehidupan kami. Amin. Pada malam waktu Ia diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah Ia mengucap syukur, Ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku dan yang diserahkan untuk kalian. Lakukanlah ini untuk mengenang aku. Dengan cara yang sama Ia mengambil cawan setelah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku. Lakukanlah ini untuk mengenang aku. Dengan melakukan perintah Tuhan kepada kita untuk mengingat apa yang Ia lakukan bagi kita, kita juga menanti dengan penuh pengharapan kedatangannya yang kedua kalinya. Tuhan Allah kami, curahkanlah Roh Kudus sehingga kami mengalami persekutuan khusus dengan Tuhan Yesus, dengan memakan roti dan minum anggur sebagai tubuh dan darah Tuhan Yesus. Semoga kami dan semua orang kudus dipersatukan dengan Kristus dan tetap setia dalam pengharapan dan kasih. Himpunkanlah semua gereja-Mu, ya Tuhan, ke dalam kemuliaan kerajaan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak silakan. Bagian yang sini maju dulu, oke? Nanti balik baru bagian sananya supaya nggak macet.
Baik Bapak Ibu sekalian, di penghujung daripada istilahkan kali ini kita akan sama-sama kembalikan semua kemuliaan untuk nama Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya.
Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menutup kebaktian kita pada siang hari ini, mari dengan bangkit berdiri kita menyanyikan pujian Dikan Dulu. Jesus, he came to love.
kita semuanya sungguh sangat diberkati karena kita akan mendapatkan 2 berkat. Ya, 2 benediction. Pulanglah dari tempat ini dan lakukanlah apa yang kita semua sudah dapatkan dari Easter Camp ini. Semoga Allah sumber sejahtera melengkapi kalian dengan segala yang baik dan yang kalian perlukan untuk melakukan kehendak-Nya. Semoga dengan perantaran Yesus Kristus Allah mengerjakan di dalam kita apa yang diinginkan-Nya. Hendaklah Kristus dipuji selama-lamanya.